Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini hanya rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Pagi hari ini kita diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan badan dan juga dimudahkan untuk menyisihkan waktu memulai lembaran hidup kita. Pagi hari ini kita mulai dengan beribadah kepada Allah, yaitu sholat subuh, dan juga kita susul dengan menuntut ilmu. Karena beliau setelah sholat subuh itu berdoa khusus. Di antara tambahannya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kepada bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini yaitu memberi kabar gembira kepada istri-istri, kepada wanita yang sudah punya suami, bagaimana kita bisa meraih surganya Allah. Istri yang dijamin masuk surga. Nah, ini satu hal yang harus kita perhatikan. Hidup kita di dunia sebentar ini banyak rintangan-rintangan dan ujian-ujian yang berat. Tapi Allah menjelaskan wal aqibatul lil muttaqin. Pungkasan yang baik setelah diuji ini hanya untuk orang yang bertakwa. Dan di antara nikmat yang harus disyukuri oleh kaum Hawa, yaitu kita dibuat oleh Allah Ta'ala senang dengan bersuami. Berapa banyak wanita-wanita yang menunggu di mana, yaitu suami saya, kapan saya bersuami. Karena ini kenikmatan dunia. Yang itu kenikmatan dunia ini bisa juga mendorong kita untuk mencari kenikmatan abadi, yaitu surga. Makanya kaum Hawa, ibu-ibu, saudari-saudari kami yang sudah menikah, hendaknya bersyukur kepada Allah. Bayangkan berapa banyak janda yang belum mendapatkan suami lagi. Para gadis yang menanti sampai kapan aku ini mendapatkan suami. Tetapi terkadang manusia ini ketika sudah mendapatkan nikmat dari Allah berupa suami, lupa. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya. Dalam surat Ibrahim ayat nomor 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu yaitu Allah Ta'ala memberitahu, sesungguhnya jika kamu mau bersyukur, pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah menjadikan kita manusia paling sempurna, paling banyak mendapatkan nikmat dunia dibandingkan makhluk yang lain. Bersyukur pula kita kepada kedua orang tua, karena menjadi sebab lahirnya kita. Berterima kasih pula kepada suami yang telah banyak jasanya terhadap diri kita. Kalau kita mau bersyukur, la azidannakum,
Jawabnya Allah, aku akan menambah kenikmatan ini kepada dirimu. Nikmat ini ibu-ibu, ya, kaum hawa, para akhwat, murni dari Allah. Nah, inilah perlunya kita mensyukuri, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena Allah Ta'ala memberi kenikmatan kita. Berterima kasih pula kepada orang tua karena mereka berdua yang mendidik kita. Berterima kasih pula kepada si suami karena baik terhadap diri kita. Sebaliknya Allah Ta'ala menjelaskan, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu mengingkari kenikmatan itu dengan kamu mendahulukan hawa nafsumu, tidak mau bertauhid kepada Allah, tidak mau berterima kasih kepada orang tuanya, tidak mau pula berterima kasih kepada si suaminya. Ingat, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku sangat pedih terhadap orang yang menyelisihi, terhadap orang yang mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu-ibu, kami yakin orang mukmin, wanita yang mukminah, yang diharapkan itu bukan harta yang banyak. Berapa banyak wanita tertipu kalau rumahnya mewah, punya mobil, punya ini, kayaknya surga di dunia ini. Nah, tidak, itu semuanya balak. Tahu balak? Ujian. Sebelum orang mendapatkan sesuatu, bercita-cita, alangkah indahnya kalau saya punya ini. Setelah kompor itu dibeli, setelah almari dibeli, ternyata setelah itu tidak ada kebahagiaan, hanya diletakkan saja. Mata ini pelerak-pelerak ketemu sesuatu yang baru yang kita beli. Hilang kenikmatan itu. Itulah dunia. Tapi kalau kita, seorang ibu, seorang wanita yang sudah bersuami, beribadah kepada Allah, ini kenikmatan yang abadi. Kenikmatan surga. Kenikmatan yang tidak dicampuri dengan kegelisahan, tidak dicampuri dengan kecapean, hanya nikmat di surga. Nah inilah para ibu, para istri yang salihah, jangan sampai lupa bagaimana kita bisa meraih surganya Allah Ta'ala dengan amal kita, beribadah kita kepada Allah, berterima kasih kita pada orang tua kita, berterima kasih pula kepada suami kita. Nah inilah yang harus dipikirkan, ya. Jadi jangan sampai mata kita ini sebagai istri melihat ke rumah ini, tetangga sudah ada serumah, saya kok belum ada apa-apa. Oh, dunia ini akan kita tinggalkan. Rumah yang kita bangun sekian luasnya, beratus-ratus tahun untuk kekuatannya, ternyata kita hanya menempati 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu nggak tahu siapa. Padahal mati-matian kita mengumpulkan uang untuk membangun rumah yang mewah. Nah, itulah kenikmatan dunia. Tapi kalau kita bersabar atas kekurangan dunia, selalu menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada suami kita. Nah, itulah jaminan surga. Yang itu kenikmatan yang beliau katakan, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala yakturu bibali hatikum. Yang belum pernah kita lihat di dunia, yang belum pernah kita dengar di dunia, kenikmatan-kenikmatan itu. Dan belum pernah pula terlintas dalam pikiran kita. Bayangkan, Allah Ta'ala menjadikan wanita-wanita, ya, yang bersuami, wanita yang salihah akan dijadikan bidadari. Menjadi wanita yang tidak haid, tidak nifas, tidak berak, tidak pula baunya penguk, tidak pula berkeringat. Menjadi wanita yang paling indah, cantik di dunia, yang disenangi oleh suaminya. Adakah itu di dunia? Tidak ada. Dan tidak ada wanita yang beriman besok di akhirat itu wanita-wanita yang jelek rupa, kaku wataknya, tidak ada. Bukankah kita ingin menjadi wanita yang mulia di surga nanti, yang disediakan oleh Allah Ta'ala suami-suami yang juga ahli surga?
Dunia itu menjadi tenang kita kalau kita punya suami. Asal suami kita menjadi orang yang muslim, asal diri kita menjadi wanita yang muslimah. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man la yashkurin nasa, la yashkurillah." Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani rahimahullah taala. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Atau pemahaman yang lain, seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya atas kebaikannya, Allah berarti dia tidak berterima kasih wanita ini kepada Allah. Mulianya laki-laki. Dan juga berterima kasihnya seorang istri berbuat baik pada suami itu bukan untuk kebutuhan si suami. Itu untuk kebutuhan kita, bagikan kita seorang wanita haus, kita minum, bukan suami yang sekar, kita yang sekar. Nah, kalau kita seorang wanita yang lapar ingin makan, kita yang kenyang, bukan suami kita yang kenyang. Bagaimana dengan amal ibadah? Nah, inilah yang banyak dilupakan oleh wanita yang kurang akalnya, yang kurang agamanya. Itu bukan penghinaan, itu memang ujian. Dari Allah Ta'ala memberi kelebihan laki-laki dan memberi, yaitu menguji kekurangan wanita agar bagaimana yang kurang ini merasa berterima kasih kepada orang yang sifatnya berusaha untuk memperbaiki kekurangan wanita ini. Bayangkan seorang ibu, kita sudah mengenalkan waktu sebelum kita menikah, tingkah kita banyak sekali. Riwa-riwi ke sana kemana, pelerak-pelerak mata ini. Ketika sudah punya suami, subhanallah menjadi tenang jiwa kita. Apalagi punya anak. Bukankah itu nikmat dari Allah harus kita syukuri? Tapi terkadang manusia ini sudah mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Mendapatkan suami yang bagus. Dimarahi terus suaminya. Merasa ingin menjadi raja di rumah tangga. Semuanya mau dikuasai oleh istri, jangan. Dudukkan perkara pada tempatnya. Haknya suami jangan diambil. Sebagaimana hanya istri, suami tidak akan mengambil. Masing-masing mempunyai kewajiban, punya hak. Tapi dua-duanya kalau melaksanakan haknya masuk surga. Ini yang harus kita angan-angan para ibu. Demikian juga para istri-istri yang salihah. Jangan mata kita itu hanya melihat kenikmatan dunia yang sebentar saja kita akan mati. Perhatikan terus kenikmatan untuk akhirat kita. Nah, Rasulullah SAW juga memberi peringatan bagi kita khusus untuk wanita. Khusus pula untuk yang sudah berkeluarga, yang sudah punya suami. Nih. Dijelaskan di dalam Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan ini disahihkan oleh Albani, bersumber salah seorang sahabat dari yang namanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak akan mau melihat hambanya wanita yang dia tidak mau berterima kasih kepada suaminya. Loh, ini hadis beliau. Bukan tuntutan suami terhadap istri. Nah, mari kita dengarkan para keturunan Hawa ini. Menikah itu nikmat dari Allah. Tapi jangan sampai setelah nikmat ini kita terima lalu kita menjadi orang yang tidak baik kepada suami. Jangan. Ya. Kalau suami itu bagus, kita itu mulia. Apalagi kita menjadi wanita yang solihah. Kenikmatan yang paling bagus. Bukankah beliau bersabda, lam nara al-mutahabbaini misla nikah. Subhanallah, beliau bersabda, aku belum pernah melihat dua orang menjalin kecintaan semisal suami istri.
Kecintaan kita kepada orang tua satu. Kepada saudara kita satu. Kecintaan kita pada suami dua. Bukan hanya kita mendapatkan yaitu bantuan dari suami untuk tetap tinggal di rumah. Kita tuh enak. Wanita muslimah itu kalau suaminya orang istiqomah, suaminya mau kerja di luar kepanasan, yang lainnya untuk cari rezeki, ingin bantu si istrinya di rumah. Ya. Bayangkan enak mana seorang wanita suruh keluar mencari rezeki, ya, kemudian suami di rumah, ya tidur-tiduran, tentu tidak enak. Yang enak itu tinggal di rumah, aman dari fitnah. Terjaga keindahan diri kita, kehormatan diri kita, agama kita, bahkan rupa kita. Loh. Tapi suami tidak undat-undat dengan mencari rezeki untuk istrinya. Karena Allah Ta'ala menjadikan begitu keindahan hatinya si seorang wanita, seorang laki-laki. Bertanggung jawab untuk mencarikan nafkah istrinya. Bertanggung jawab untuk mencarikan tempat tinggalnya si istri, tempat tinggalnya anak. Nah. Maka beliau menjelaskan, siapa saja wanita yang tidak berterima kasih kepada yaitu suaminya Allah, besok pada hari kiamat tidak akan mau melihat, nah, kecuali bertobat, ya. Jadi ini ibu-ibu, ya, dan juga para akhwat yang sudah menikah perlu difahami. Berterima kasihlah kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentunya dengan kondisi yang ada. Berterima kasihlah kepada si suami. Karena Allah Ta'ala yang membuat ridha suami itu mencari rezeki. Kepanasan, kehujanan, pagi, pergi, sore. Carikan makan untuk istrinya dan anak. Subhanallah. Kalau seorang istri dia mau mentaati perintahnya Rasulullah SAW, tenang hidup ini. Lihat istri-istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat istrinya para sahabat. Lihat istrinya para ulama sunnah. Mereka menjadi orang-orang yang mulia. Tidak keluyuran di luar. Bersabar di rumah, mendidik anaknya. Melaksanakan pekerjaan di rumah. Suaminya datang kapan saja. Merasa senang karena ketemu yang dicintainya. Kemudian juga wanita-wanita yang ahli surga ini bukan hanya saja berterima kasih kepada si suaminya. Ya antara lain Allah Ta'ala menjelaskan fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Ya. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 34. Nah inilah perlunya ibu-ibu yang sudah rumah tangga, walaupun sudah punya anak banyak, walaupun juga sudah cucu, ingat. Ingat ini pesannya Allah. Demikian juga wanita yang baru menikah, ingat ini. Maka wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Karena surga ditempuh dengan amal soleh. Bukan ditempuh dengan kecantikan rupa. Bukan ditempuh karena pandai berdandan. Bukan ditempuh karena banyak karirnya. Sekarang berapa banyak manusia mengejar karir, tidak mengejar surga. Mati ditinggalkan karir itu. Allah menjelaskan wanita-wanita yang salihah, wanita di surga. Mana dalilnya bahwasanya wanita yang saleh itu masuk surga. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan kamu tempati dengan sebab kamu beramal soleh. Allah menunjuk khusus fassalihatu. Wanita-wanita yang beramal soleh. Yang ahli ibadah pada Allah Ta'ala di rumahnya. Yang juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan juga mentaati perintah suaminya yang baik. Qanitatun. Yang juga ahli taat. Nah. Yang hafidhatun. Yang memelihara dirinya di rumah. Tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya.
Bahkan juga tidak masukkan laki-laki yang mahramnya yang dilarang oleh suami. Selalu betah di rumah, menanti kedatangan suaminya ketika kerja. Selalu pula sibuk dengan mendidik anaknya. Subhanallah. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Mau menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Karena Allah Ta'ala membuat baiknya wanita itu di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Inilah wanita-wanita yang dijamin oleh Allah masuk surga. Perhatikan, istri-istri Rasulullah SAW masuk surga itu bukan karena wanita yang karir. Bukan wanita yang keluyuran ke sana kemari. Bebas seperti kaum pria, tidak. Bukan apalagi bergandengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya dikatakan ummahatul mukminin. Itu ibunya orang-orang mukmin, suri teladan untuk kita sebagai kaum Hawa. Tiru istrinya Rasulullah SAW. Tiru istrinya para sahabat. Sederhana hidupnya. Serba kekurangan dalam urusan dunia. Tapi tenang jiwanya. Karena apa? Tenangnya dengan iman. Satu contoh saja. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau seorang suami, ya, dia itu bekerja, apa adanya kita terima. Ya, kita bisa berkumpul dengan suami itu nikmat. Berkumpul dengan nikmat. Tapi kalau kita seorang wanita, dia kaya raya, di luar pekerjaannya, ya, waktunya suami datang, dia tidak ada. Ya, anak selalu menangis di rumah karena ibunya tidak ada. Apa yang terjadi dalam rumah tangga? Kita bisa tahu ayam, kucing. Kucing itu nggak punya akal. Selalu sayang terhadap anak. Ya digendong, ngaung-ngaung, dipindah ke sana kemari. Ini fitrah. Kucing itu tidak menyerahkan pada yang lain. Kucing betina ini, peliharalah anakku, tidak. Subhanallah. Ridho dia. Lihat burung-burung itu. Kalau udah ayam, kalau sudah menetas, nah, tidak dibiarkan oleh induknya. Dipelihara. Ya. Bahkan juga kalau ada orang mengganggu anaknya, betinanya ini, ngapluk dia. Loh, itu fitrah. Bagaimana kita kalah dengan ayam dan kucing? Yang mana Allah memuliakan Bani Adam itu dengan ketakwaannya. Kalau kita sebagai wanita tidak banyak keluar, selalu di rumah si suami, perhatian dengan anak, menjadi orang yang baik. Bagaimana kita mau berbuat zina, naudzubillah min dzalik. Bagaimana orang laki-laki itu akan mengejar kita tertutup di rumah. Inilah yang digalakkan oleh musuh kita supaya manusia itu, supaya wanita itu banyak keluar. Lah kalau wanita banyak keluar, paes lagi, ya, dengan suaminya acuh tak acuh padahal mencarikan rezeki, dengan orang laki-laki mensem dia dan merasa senang duduk berdampingan dengan mahramnya. Wah, ini bahaya ini. Bisa juga kacau seorang suami ini. Kita itu dipilihkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang baik, rumah. Wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kamu wanita di rumah, bukan tinggallah kamu di pabrik, tinggallah kamu yaitu di toko, bukan. Itu ayatnya wa qarna fi buyutikunna. Tanya istri-istrinya asatid itu. Ustaz, tenang dia. Ya, karena apa? Seorang suami itu selalu ingat pada istrinya. Setelah dia kerja, setelah dia bepergian, ingin ketemu. Ketika ditelepon dia tahu. Tapi bayangkan seorang suami tahu kalau istrinya ini boncengan dengan orang laki-laki yang lain. Gimana perasaan dia? Kalau dia punya cemburu. Kalau tidak ya lain lagi. Makanya kita dilarang keluar bersama laki-laki bukan mahramnya. Ya, kita diupayakan untuk tinggal di rumah, untuk menjadi orang-orang yang sifatnya bisa masuk surga. Ya antaranya wa ata'at ba'laha. Wanita yang masuk surga yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, udkhili
Masuklah ke surga masih tiap yang kamu kehendaki, di antaranya wa ta'at ba'lah, mentaati perintahnya suami yang baik. Nah, mumpung ini masih ada waktu untuk istighfar, untuk tobat, mari kita perbaiki diri kita ini. Agar cita-cita kita yang menjadi wanita yang ahli surga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal kita yang soleh. Selanjutnya, maka hendaknya pula seorang suami, yaitu istri, memaklumi kebaikan suami. Ya, jangan merasa kurang terus. Ya, hiduplah sederhana. Bayangkan ibu-ibu, saudari-saudari kami yang sudah menikah, lihat kehidupannya istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang serba kurang. Tidak seperti kita rumahnya. Apalagi persiapan makan, masuk kulkas, masuk ini, freezer yang lainnya. Nah, beliau tidak punya freezer. Tidak punya kulkas. Bahkan suatu saat beliau itu pernah menanya kepada istrinya, ada makanan ya pagi hari ini? Tidak ada, wahai Nabi. Kalau begitu saya mau melanjutkan siam. Tokoh dunia. Tokoh kaum muslimin seluruh dunia seperti itu. Ketika ada wanita yang sifatnya miskin menggendong dua putrinya dalam keadaan kelaparan, datang di rumahnya Aisyah. Ya, karena kelaparan ini, di rumahnya hanya ada kurma 3. Kurma ini 3, bukan 3 kilo, 3 biji. Subhanallah, diberikan dulu. Wanita-wanita yang mulia, wanita yang termawan ini. Nah, ketika dibagikan pada wanita itu, lalu wanita itu mengasihkan satu ke anak kanan, anak yang sebelah kanan yang digendong itu. Lalu satunya diberikan kepada anaknya yang sebelah kiri yang digendong itu. Yang satunya mau dimakan. Loh, dia diranggeh. Dia ambil lagi oleh 2 anaknya ini. Subhanallah. Ridha. Dibelah menjadi 2. Ngalah ibunya tidak makan karena sayang terhadap anaknya. Dilaporkan oleh Rasulullah oleh Aisyah pada beliau, wanita itu ahli surga. Subhanallah. Karena apa? Selalu sayang terhadap anak. Ya. Apa wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau sedang berkhutbah hari raya? Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala. Ya ma'syaran nisa, wahai rombongan, ya, wahai kelompok, wahai jamaah wanita. Ya, kok pilih jamaah? Iya, karena ini hari raya. Bukan di pasar, ini hari raya. Yang dianjurkan untuk datang di lapangan, tetapi tidak dianjurkan wanita itu datang di masjid walaupun 5 waktu. Apalagi suruh adzan, suruh jadi imam. Yang makmumnya laki-laki tidak. Tapi ini hari raya. Maka beliau sayangnya terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Umatnya wanita dinasihati. Ya ma'syaran nisa, wahai kalau sekelompok wanita. Tasaddaqna, banyaklah kamu bersedekah. Nah, ya. Bukan disuruh berhiaslah kamu. Carilah rezeki yang banyak, tidak. Bersedekahlah kamu. Kalau wanita itu dengan duit ceket, tahu ceket, lengket, nempel. Bagaimana uang itu tidak kurang tapi bisa tambah terus. Terutama wanita yang karir. Ini bukan mengelola, bukan. Itu fitrah manusia, pembawaan pada umumnya wanita. Maka beliau menasihati, ayo segera kamu bersedekah. Subhanallah. Ibu-ibu, kaum hawa, kalau kita bisa melaksanakan perintahnya beliau ini, nikmat hidup ini. Karena sedekah mengantarkan manusia ke surga. Bakhil mengantarkan manusia ke neraka. Disuruh bersedekah agar tidak tamak urusan dunia. Agar ketika suami pulang dapat
yaitu dari kerja, bukan mengambil mana duitnya aku simpan, bukan. Haknya seorang istri hanya mendapatkan nafkah. Ya, jangan mencoba menyimpan hartanya suami. Jadi kadang-kadang kala gangguan kita dari tubuh kita yang punya jin ini, kita akan dipalingkan. Setelah itu apa? Mengapa beliau menasihati wanita ini agar bersedekah, agar menjadi orang dermawan, supaya tidak menjadi orang kikir? Fa inni uritu kunna aksar ahlin nar. Saya ini, hai jamaah wanita, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya umumnya, mayoritasnya di neraka itu banyak dari kelompok wanita. Ini bukan penghinaan, ini pengkabaran. Peringatan agar orang itu takut. Hati-hati tidak masuk neraka supaya dia masuk surga. Subhanallah. Wasiat beliau yang sangat mulia. Nah, wanita ini ketika diberitahu, wanita-wanita yang hadir dalam yaitu hari raya ini mendengarkan khutbah beliau tidak marah. Nikmatnya wanita yang mukminah, yang muslimah, menanya, "Wa bima ya Rasulullah? Mengapa kok banyak wanita masuk ke neraka, wahai Nabi?" Ditanya sebabnya supaya ada solusi. Kalau sudah tahu sebabnya, dia akan bisa meninggalkan penyebab yang memasukkan dirinya ke neraka. Jawabnya dua, pendek saja. Kalau jawabnya Rasulullah SAW, tuksirnal lakna. Karena kamu sering mencaci suami. Nah, ini peringatan untuk para ibu, ya. Mulut kita harus kita jaga. Peringatan pula untuk wanita-wanita yang baru menikah, yang kurang ilmunya. Jaga mulut ini. Kalau si suami ini dicaci, dia tidak terima, sudahlah kamu pulang ke orang tuamu. Rugi kita. Untuk mencari ganti suami yang baru itu tidak gampang. Ini wasiat supaya menjaga lisan. Nah, sebab di mana-mana kaum hawa atau ibu, kita terus terang saja, saya itu sering mengaji. Kalau sudah ada ibu-ibu yang ngaji, lalu sebelahnya ada laki-laki yang banyak ngoceh, yang cerewet-cerewet, itu justru wanita. Bahkan anaknya menangis itu santai saja, ngobrol sama temannya yang lain, dibiarkan. Nah. Loh, ini di masjid. Itu yang sering kita saksikan. Ini bukan kebohongan. Karena saya sering taklim, di situ ada ditabiri wanita. Ramai sendiri. Nah, itu di masjid. Kadang-kala pula, ibu-ibu, ya. Ini kita ibaratkan mobil rusak, kita dandani. Bukan kita keprui mobil itu, bukan. Ya, yang mana rusak kita perbaiki supaya menjadi baik, supaya kita bisa mengendari mobil itu nikmat. Ketika kita keliru, kita dibetulkan menjadi orang baik. Subhanallah, kenikmatan yang dirasakan oleh suami ketika istrinya mau dinasihati. Sekarang kadang-kala wanita itu ke tetangga, petan-petan. Ya, mengambil tumoy tanggane. Sen diganggu itu, sen dibicarakan suaminya. Wer, apik suamimu iku. Suamiku iku gak koyok suamimu. Titik-titik murah-muring karo aku. Blonjoku nyengit. Ya. Itu lisannya siapa? Bukan lisannya suami. Lidah ini nikmat dari Allah. Perlu kita jaga. Karena itu wanita itu dilarang banyak keluar dari rumah. So, kalau sudah keluar matanya ke sana kemari, mulut ini bicaranya banyak. Di pasar lihat yang rame, bukan laki-laki. Kalau sudah bertengkar dengan tetangga yang bertengkar wanita, kalah berkokoknya ayam.
Kalau laki-laki jarang dia, subhanallah. Padahal juga ada masalah. Jarang laki-laki tengkar dengan tetangga laki-laki lalu suaranya sampai ke sana kemari. Lain dengan wanita. Ya karena memang kurang akalnya, kurang agamanya. Makanya suruh bersabar, ngedem nang omah. Nah. Demikian juga di rumah kadang-kala juga begitu, kalau tidak cocok dengan suami dicaci suami ini. La haula wala quwata illa billah. Tapi suami bersabar karena apa? Kurang akalnya, kurang agamanya. Jadi beliau menjelaskan begini, wahai jamaah wanita. Ini dalam keadaan sholat di Id ini. Sholat Id. Kenapa banyak masuk nerakanya? Nomor pertama itu tuksirna lakna, suka misu-misu, suka menantang suami. Habis suami itu bersabar. Yang nomor dua, watakfurnal asira, dan juga banyak mengingkari kebaikan suami. Loh. Dicatat itu ibu-ibu. Dicatat pula wahai wanita wa akhwat yang sudah menikah, bahkan sudah mondok. Ya, mas, ini penyakit. Penyakitnya bibirnya wanita. Kalau kita bisa selamat dari perkara ini, bisa menjaga lisan kita, nikmat. Bayangkan seorang suami itu kalau ketika melihat ucapannya istri itu enak, subhanallah. Senyum dia, bicaranya bagus, sering minta maaf kepada suami. Perhatikan apa yang terlintas dalam pikiran seorang suami. Tapi kalau sudah kurang ini, dia bindung. Biar dia membanding, oh bapakku nggak begini kok. Oh kita, kenapa kamu mau menikah dengan saya? Kadang-kadang mereka mengatakan kalau saya dengan orang tua dikasih ini. Iya, kamu itu sekarang tidak dengan orang tua. Kamu kok mau menikah dengan saya? Dikira hidup itu senang terus? Bayangkan berapa banyak kekurangan di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi istrinya karena tahu ini balak dalam urusan dunia, tenang. Sampai Fatimah yang dinikah oleh Ali radhiyallahu anhu, yang adalah putrinya Rasulullah SAW, bersabar atas kekurangan dunia. Kita ini. Nah inilah perlunya wanita ini banyak menuntut ilmu. Ya. Dan juga banyak bertanya, bersabar, ngaji dari suaminya. Jangan ingin menjadi raja tapi nggak punya ilmu, tidak punya kekuasaan. Urusan duit, biarlah duitnya suami, dia yang menyimpan. Kalau kita menyimpan bagus, tapi jangan kita belanjakan, itu titipan, bukan uang kita. Uang kita itu yang kita miliki. Bahkan dalam satu hadis, kalau kita membelanjakan harta kita sendiri harus memberitahu suami. Saya mau berinfak, bolehkah uang saya infakkan? Biar dia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala untuk menuntun kita. Agar kita membelanjakan ini tidak sembarangan. Berapa banyak wanita yang punya yaitu duit, bahkan duitnya suami dibelanjakan. Tanpa sepengetahuan si suami. Merongkol hatinya suami. Sudah dinasihati besok lagi. Isi rumah ini banyak plastiknya, banyak ini. Duitnya suami lagi. Loh, sudah lisannya kurang bagus, tindakannya kurang bagus. Seandainya suami tidak memaafkan, dosa akan dikumpulkan nantinya di akhiratnya. Karena itu hubungan hak manusia. Nah, perhatikan ibu-ibu. Mumpung waktu untuk tobat, memperbaiki diri masih disediakan oleh Allah Ta'ala sebelum kita sekarat maut. Kalau kita mau ingin menjadi wanita yang ahli surga bersama suami kita, yang Allah akan mengembalikan kemudahan diri kita menjadi wakawa ibaat roba, gadis-gadis yang sebaya, dijadikan suami kita menjadi muda lagi, maka bersabarlah atas kekurangan yang kita jumpai dari suami kita. Dan jaga lisan kita. Karena apa? Masuknya wanita ke neraka itu karena tidak bisa menjaga lisannya. Selalu mencaci si suami. Tapi suami itu diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Tidak banyak ngomel.
tidak banyak bicara kecuali kalau suami sudah jauh dari ilmu. Makanya bersyukur kalau kita seorang wanita oleh Allah dipilihkan suami yang punya ilmu. Sekalipun kurang duitnya. Karena kenikmatan ilmu ini tidak bisa dibeli. Dengan ilmu itu akan menata kita dalam kekurangan hidup. Jaga lisan. Jangan sampai lisan kita ini keluar ucapan yang menjadi sakitnya hati suami. Dan jangan sampai suami ini yaitu diatur, diprotokoli oleh suami, si istri jangan. Mintalah nasihat. Mintalah maaf jika kita yang salah. Kenapa? Masuknya si istri masuk surga karena menjaga lisannya dia. Yang tidak menyakiti hatinya si suami. Kemudian juga berikutnya. Bagaimana kita bisa menghibur suami? Nah, menghibur suami itu mudah. Ya. Dengan apa yang kita miliki. Kita senyum dengan suami kita. Dan merasa kita yaitu salah atas tindakan kita. Itu membuat senangnya si suami. Jadi untuk menghibur suami bukan kita harus ya beli kosmetik kesana kemari. Nambah pipi kita. Lalu nambah hidung kita. Memerahi yaitu bibir kita. Bukan itu. Yang itu harus duit. Kalau kehujanan juga berubah wajah wanita itu. Tapi bagaimana menghibur suami dengan apa yang Allah berikan pada kita yaitu fitrah. Nah, ketika suami melihat senyum. Ketika rezeki kurang pun senyum. Alhamdulillah. Ya. Selalu alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah binikmatillah tatimmas shalihat. Nah, perhatikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita setiap sholat bersyahadat ibu-ibu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat yang nomor 2 itu menunjukkan kita wajib mentaati beliau. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala. Bersumber dari salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, siapakah wanita yang paling baik? Bukan paling kaya, bukan paling cantik. Ya. Siapa wanita yang paling baik? Siapa istri yang paling bagus? Bukan kok wajahnya. Ya, kemudian bodinya yang langsing. Kemudian yang banyak harta. Bukan. Jawabnya pendek. Allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang baik kepada suaminya itu ketika suaminya melihatnya menggembirakan suami, senyum. Ya. Berjabat tangan dengan suaminya. Memeluk suaminya, subhanallah. Berterima kasih kepadanya. Ini yang membuat kaya hati seorang suami. Bukan kita bersenyum dengan tamu. Bagaimana? Senyum yang manfaat. Senyumnya wanita ahli surga. Senyum kepada si suaminya. Allati tasurhu idza nadhara. Kurang duit, kurang belanja. Ya, kondisi apapun selalu menunjukkan kegembiraan. Senyum tidak perlu beli di supermarket. Tidak perlu kita borong di toko. Nikmati kenikmatan dari Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada suami tanpa duit. Tanpa tingkah laku yang harus mengeluarkan harta. Yang nomor 2, wa tuti'uhu idza amara.
Hendaknya engkau, seorang istri, mentaati suamimu ketika menyuruh suamimu. Ketika kalian disuruh kepada yang baik. Suruh nyapu di rumah, suruh yaitu mencuci pakaian, disuruh ngomong anak. Ya. Disuruh berbuat baik kepada mertua. Disuruh bersabar. Ini perintah-perintah yang itu aslinya adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang watak wanita dengan kekurangan agama dan akalnya ketika belanja Quran suruh nyapu, lapo nyapu. Padahal orang menyapu itu cara orang kerja dia dapat pahala. Suruh memberikan anaknya karena kurang belanjanya marah. Dusana dewe. Loh, naudzubillah min dzalik. Nah, kalau suami ini tidak ambil pikir yang banyak, aku mau nikah lagi aja nggak ada apa-apa. Siapa yang melarang saya? Tapi Allah Ta'ala menjadikan laki-laki ini punya kesabaran. Berpikir panjang tentang anaknya dan dirinya dan juga istrinya. Ya, jadi wanita yang ahli surga. Satu, ketika bertemu dengan suami selalu menggembirakan. Ucapannya betul-betul menyenangkan si suami. Pandangannya betul-betul menyenangkan suami. Tindakannya betul-betul menyenangkan suami. Yang nomor dua, ketika diperintah oleh suami dan dia mampu dikerjakan. Bayangkan kalau kita merintah suami lalu bersuami, yaitu mengerjakan kan senang kita. Maka ketika suami merintah kita yang baik, dikerjakan oleh istri senang. Tapi kalau suami merintah yang jelek, tidak boleh kita mentaatinya. Dalam satu hadis, wa in umira bimaksiatin fala sam'a lahu wala ta'ah. Kalau kamu diperintah untuk maksiat, jangan didengarkan, jangan ditaati. Memangnya ada suami yang kurang agamanya. Istri ini dilebihkan oleh Allah agama. Nanti kalau kamu keluar ya, buka wajahmu. Ya. Nah, bibirnya dikasih merah sedikitlah dengan kuning. Hitupnya kamu tambahi. Ya. Kemudian pipi ini perlu dimerah-merah sedikit. Jangan mau. Beritahu ini bukannya. Kalau itu untuk suami saya senang. Kalau untuk laki-laki yang lain bagaimana saya? Saya ini menyenangi suami saya. Kalau suami saya di kamar, saya disuruh begitu, saya mau. Tapi untuk dilihat oleh orang lain, saya tidak mau. Karena saya senang dengan si suami saya. Dinasihati dengan bagus. Yang nomor tiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha. Dan tidak menyelisihinya pada jiwanya. Tidak menyelisihinya. La tukhalifuhu fi nafsiha. Jadi tidak durhaka kepada si suami. Kemudian juga wa maliha. Dan juga menjaga hartanya si suami. Nah, jadi tidak menyelisihi perintahnya suami yang membuat bencinya suami. Dan juga tidak pula yaitu mengurusi harta suami yang suami benci. Ini harta saya kok dikuasai gimana sih? Saya mau membantu ibu saya, tidak boleh. Mau membantu adik-adik saya sedang sekolah, tidak boleh. Ini maunya apa? Nah, jadi kita seorang wanita yang salihah itu punya hak dalam urusan harta, belanja. Dan kebutuhan pokok kita. Adapun suami ketika sudah memenuhi kebutuhannya, lalu dia mau berbuat baik kepada orang tuanya, ya, berbuat baik kepada saudaranya, kepada kakeknya, kerabatnya, berbuat baik kepada orang miskin, mau membantu masjid yang lain, itu haknya suami. Jika istri meridhoinya, dapat pahala pula karena mendukungnya. Nah, tapi ini wanita-wanita yang salihah. Kalau wanita yang kurang agama, apalagi wanita yang sifatnya hanya kari, yang diimpikan itu hanya duit. Bagaimana duitnya banyak, diikuti hawa nafsunya. Kalau orang mengikuti hawa nafsu, bahaya. Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsumu. Karena kalau kamu mengikuti hawa nafsu, akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah.
kemudian juga ibu-ibu dan juga para akhwat yang sudah menikah dan juga yang belum menikah. Ini bekal kita agar kita nanti nikmat hidup ini setelah menikah. Ad-dunya mata'un. Itu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini kesenangan, mobil, ya, bangunan, rumah, pabrik, villa. Tapi beliau menjelaskan puncaknya kesenangan yang dinikmati lahir dan batin adalah al-mar'atu salihah. Puncaknya kenikmatan dunia adalah wanita yang salihah, yang dia mukminah, yang muslimah, yang qanitah, yang shaimat. Yang hafizat, yang zakirat. Nah, makanya kita ini kaum pria kalau mau menikah itu lihat dulu dari sisi agamanya wanita itu, baru nanti melihat rupanya. Kalau masalah kaya dan miskin nggak perlulah. Ya, karena kita menikah bukan menikahi kaya. Kecuali seorang wanita itu baik hati. Dia memiliki harta yang kaya, ridho membantu. Ya, mau dinikah oleh laki-laki yang miskin. Biar harta ini untuk membantu suaminya. Keridhaan seperti itu boleh. Khadijah radhiyallahu anha. Karena melihat beliau bagus adabnya, bagus akhlaknya. Subhanallah. Beliau seorang laki-laki, seorang nabi yang baik akhlaknya. Khadijah yang tahu pula akhlak mulia, hidupnya senang. Jadi Allah Ta'ala menilai kebaikan wanita itu bukan dari dunianya, bukan dari langsingnya badannya, bukan dari rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu hati yang sahih. Allah Ta'ala tidak melihat penampilan dirimu. Dan tidak melihat bodimu kurus atau gemuk atau langsing atau yang bagaimana. Tetapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu qulub, keikhlasan hati. Kebaikan hati dirinya kepada Allah, beribadah kepadanya. Kebaikan hati dia taat kepada Rasulnya. Kebaikan hatinya berbuat baik kepada suaminya. Wa amalikum, dan Allah Ta'ala akan melihat pula kebaikan amalmu. Baik ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita melaksanakan sunnahnya beliau, ketika kita dengan orang tua, ketika pula kita dengan si suami kita. Nah, itulah kaum muslimin yang perlu kita fahami. Ya. Pentingnya kita memperbaiki diri hidup ini agar suami kita menjadi suami yang baik kepada diri kita. Lebih daripada itu, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala yang banyak dimasukkan dalam surganya. Dan begitulah yang dapat disampaikan. Dan insya Allah lain kali akan disambung pembahasan ini. Semoga kita senantiasa sebagai hamba yang serba kurang, ya itu amal ibadah kita ditakdirkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.